Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafiratul Madinai dengan NPM 191705121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen elektronik terkait mata kuliah pengantar robotik. Macam-macam komponen elektronik. Peralatan elektronik adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronik, berperan sebagai pendukung dan memiliki fungsinya masing-masing dalam sebuah rangkaian elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, komponen-komponen elektronik semakin bervariasi dan jenisnya bertambah banyak. Namun, komponen-komponen dasar pembentuk sebuah peralatan elektronik seperti resistor, kapasitor, transistor, dioda, induktor, IC, dan lain masih tetap digunakan hingga saat ini. Secara umum, komponen ini dibagi menjadi dua macam, berdasarkan fungsi yaitu aktif dan pasif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber arus atau sumber tegangan listrik, dan komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus sendiri. Yang pertama adalah resistor. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronika yang pasif, berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka atau gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Jenis resistor yaitu ada yang nilainya tetap, nilai yang dapat diatur, nilai yang dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, dan nilai yang dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Yang kedua ada kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsinya yaitu dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor atau kondensator adalah farad. Jenis-jenisnya yaitu ada yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas, ada yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif, dan kemudian ada yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut juga dengan variable kapasitor. Berikut ini adalah detailnya. Kemudian ada induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry atau H. Jenis-jenisnya yaitu ada yang nilainya tetap dan ada yang nilainya dapat diatur atau sering disebut juga dengan coil variable. Berikut ini adalah gambarnya. Kemudian ada dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Berdasarkan fungsi, dioda terdiri dari dioda yang biasa atau dioda penyearah yang umumnya terbuat dari silikon dan untuk penyearah arus bolak-balik atau AC ke arus searah atau DC. Kemudian ada dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Kemudian ada LED atau light emitting diode atau dioda emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Berikut ini adalah gambarnya. Kemudian ada lagi dioda foto, yaitu dioda yang peka terhadap cahaya. Kemudian ada dioda Shockley atau SCR, adalah dioda yang berfungsi untuk mengendali. Kemudian ada dioda laser yang dapat memancarkan cahaya atau sering disingkat dengan LD. Kemudian ada Schottky, yaitu dioda tegangan rendah. Kemudian ada dioda varaktor, adalah dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Kemudian ada transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peran yang sangat penting dalam dunia elektronika modern. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch, stabilitasi tegangan, modulasi sinyal, penyarah, dan lain sebagainya. Transistor terdiri dari 3 terminal atau kaki, yaitu base atau basis, atau B, emitor atau E, dan kolektor atau K. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari dua tipe, yaitu PNP dan NPN.
Kemudian ada IC atau Integrated Circuit, yaitu komponen elektronik aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang 3 kaki hingga ratusan kaki atau terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, seperti penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau Electrostatic Discharge. Kemudian ada saklar atau relay, di mana komponen ini bekerja berdasarkan medan magnet. Relay terdiri dari suatu lilitan dan switch mekanik. Switch mekanik akan bergerak jika ada arus listrik yang mengalir melalui lilitan. Berikut adalah gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah transformator. Transformator disingkat dengan trafo, terdiri dari dua buah lilitan, yaitu lilitan primer dan sekunder. Trafo bekerja berdasarkan sistem perubahan gaya dan listrik yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Berikut ini adalah gambarnya. Berikut ini adalah dua sumber yang saya gunakan, yaitu pada lecturer.ppns.ac.id dan Serbasite. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.